dipersembahkan oleh Didukung oleh Halo pemirsa, sebagai referensi Anda dalam mempersiapkan perjalanan ke kampung halaman, Metro TV akan menyajikan pantau langsung kondisi lalu lintas, kesiapan infrastruktur, dan beragam moda transportasi pada mudik lebaran tahun ini. Bersama saya Sandi Firdaus, inilah Monitor Mudik, semangat silaturahmi. Pemirsa, di hari kedua Lebaran, arus lalu lintas di gerbang tol Cikatama terpantau lancar. PT Jasa Marga memprediksi besok merupakan puncak arus balik Lebaran yang melintasi mudik Lebaran. Sementara itu, menjelang puncak arus balik, masyarakat dari Sumatera memilih untuk kembali ke Pulau Jawa lebih awal. Untuk informasi selengkapnya, kita sudah tergabung dengan jurnalis MGN, ada Nurul Zenita dari Gate Tol Cikatama dan Sarah Ruhendi dari Pelabuhan Merak, Banten. Kita pertama ke Nurul terlebih dahulu. Nurul, besok diperkirakan menjadi puncak arus balik. Apakah saat ini sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan? Sandi dan juga pemirsa, untuk situasi arus lalu lintas di malam kedua Lebaran 2023 ini memang terpantau lancar. Dan memang prediksinya adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa gerbang tol, terutama salah satunya adalah di gerbang tol Jakarta Cikampek akan dimulai besok pada tanggal 24 April 2023 sampai dengan hari Minggu 30 April 2023. Dan memang puncaknya diprediksikan akan berada pada tanggal 24 sampai dengan 25. Dan jika kenaikan puncak arus balik ini diasumsikan sama dengan puncak arus mudik, maka akan ada kenaikan volume kendaraan sebesar 20% dari puncak arus balik Lebaran tahun lalu, yaitu 2022. Dan maka akan terjadi lonjakan arus balik sebanyak 203.000 kendaraan yang akan kembali ke Jakarta dan sekitarnya, yang mayoritas berasal dari arah timur atau berasal dari arah Trans Jawa. Dan untuk mengantisipasinya, pihak kepolisian bersama Jasa Marga juga memiliki langkah antisipasi seperti akan menerapkan rekayasa lalu lintas berupa one way yang periode pertamanya akan dimulai besok pada mulai pukul 14 atau pukul 2 siang nanti. Dan rekayasa one way ini juga akan dimulai dari kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung sampai dengan kilometer 70 tol Jakarta Cikampek. Dan dalam pelaksanaan rekayasa lalu lintas ini, sistem ganjil genap juga tetap dilaksanakan. Maka pemudik yang ikut one way ini diimbau untuk menyesuaikan plat nomor kendaraannya dengan tanggal perjalanan mereka. Dan selain itu, pihak Jasa Marga juga akan menerapkan diskon tarif tol sebesar 20% untuk tarif terjauh di jalan tol Jakarta Cikampek. Dan pemberlakuan diskon tarif tol ini juga berlaku di gerbang tol Cikampek Utama dan gerbang tol Kalihurip Utama yang akan dimulai pada hari Kamis tanggal 27 April mulai dari pukul 6 sampai dengan hari Sabtu tanggal 29 April sampai dengan pukul 6 pagi juga. Dan selain itu untuk pada arus balik mudik Lebaran ini juga para pemudik diimbau untuk mengatur waktu perjalanan mereka dengan baik, dan diimbau juga untuk menghindari prediksi waktu puncak arus balik, dan disarankan untuk kembali ke ibu kota dan sekitarnya ini pada tanggal 26 sampai 30 April untuk menghindari adanya penumpukan kendaraan di jalan tol. Dan selain itu, pemudik juga diimbau untuk selalu untuk mengisi bahan bakar dan juga saldo
uang elektroniknya untuk menghindari juga adanya penumpukan di gerbang tol. Dan selain itu pemudik juga diimbau untuk tidak berlama-lama di rest area agar tidak adanya penumpukan di bagian rest area maupun itu rest area manapun. Sandi, demikian saya kembalikan ke Anda dan jangan lupa semangat silaturahmi. Baik, dari Nurul di tol Jakarta Cikampek kita beralih ke Sarah Ruhendi yang ada di Pelabuhan Merak, Banten. Sarah, bagaimana situasi di Pelabuhan Merak, Banten malam ini? Ya, selamat malam Sandi dan juga pemirsa. Memasuki di penghujung cuti Lebaran 2023, ini memang sejumlah pemudik dari Pulau Sumatera sudah mulai melakukan arus balik ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni menuju Pelabuhan Merak. Kalau kita melihat data yang tercatat dari ASDP Pelabuhan Bakauheni, memang pada hari ini mengalami lonjakan yang cukup signifikan untuk angka kembalinya para pemudik dari Sumatera menuju Pulau Jawa. Ini kalau bisa dilihat ada sekitar 30.000 lebih penumpang yang nantinya siap kembali ke Pulau Jawa dengan total kendaraan roda 4 ada sekitar 4.000 unit kendaraan roda 4. Meskipun demikian, pada saat ini kami melaporkan memang dari Pelabuhan Merak ini belum adanya terlihat tanda-tanda kapal akan bersandar dan juga kendaraan akan turun dari kapal. Sampai saat ini kami melihat dari Pelabuhan Merak sendiri ini masih cenderung sangat landai, tidak ada antrian ataupun kepadatan dari para kendaraan yang sudah turun dari kapal dari Pelabuhan Bakauheni ke Pelabuhan Merak. Meskipun demikian, tadi kami sempat melihat bahwa tidak hanya para yang nantinya akan turun dari kapal dari Sumatera, ada sejumlah kendaraan yang melakukan perjalanan mudik pada hari ini, Sandi. Ada sekitar kurang lebih beberapa ribu kendaraan yang pada malam ini melakukan perjalanan mudik. Hal ini dikarenakan memang para pemudik ini memilih untuk mudik pada hari ini lantaran hanya mudik lokal ke kerabat terdekatnya di Lampung ataupun ke tempat wisata yang ada di Lampung. Meski demikian, kami masih menunggu sampai saat ini seperti apa nantinya kepadatan dari Pelabuhan Merak menuju puncak arus mudik yang diprediksi akan terjadi pada tanggal 24 April dan 25 April mendatang. Sandi. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Sarah Ruhendi dari Pelabuhan Merak, Banten. Dan sebelumnya ada Nurul Zenita dari tol Cikatama. Selamat kembali bertugas rekan-rekan. Dan pemirsa, Polres Lampung Selatan memberlakukan skema lalu lintas untuk pemudik sepeda motor ke Dermaga 5 Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Hal itu dilakukan untuk mengiringi penumpukan pemudik memasuki puncak arus balik Lebaran ini. Puncak arus balik Idul Fitri 2023 di Pelabuhan Bakauheni, Lampung diprediksi menjadi 2 gelombang, yaitu pada 24 dan 25 April 2023. Kemudian pada 30 April hingga 1 Mei 2023. Namun hingga hari kedua Lebaran, Pelabuhan Bakauheni sudah padat kendaraan roda 2 maupun roda 4. Polres Lampung Selatan menyiapkan skema lalu lintas berupa jalan khusus untuk kendaraan roda 2 ke Dermaga 5 Pelabuhan Bakauheni. Kebijakan ini untuk mengantisipasi kepadatan pemudik yang menggunakan sepeda motor. Dari data PT SDP, total seluruh kendaraan roda 2 yang masuk Pulau Sumatera sebanyak 72.659 unit, sedangkan kendaraan roda 4 sebanyak 140.223 unit. Tetap kita lakukan pembagian terhadap seluruh dermaga pada saat nanti pelaksanaannya. Kenapa? Karena untuk memenuhi daripada kapal-kapal yang ada. Tetapi ketika dalam keadaan kontingensi, artinya jumlah besar, akan disiapkan dermaga 5 sebagai dermaga khusus roda 2. Gitu. Jadi nanti di masing-masing dermaga sudah ada teman-teman dari KSOP, kemudian kami dari Polres dan dari ASDP untuk mengurai serta memberikan informasi berapa kendaraan yang kurang di sana, teknis kerjanya, kemudian kita kirim kendaraan-kendaraan yang akan kita naikkan di kapal-kapal. Pemirsa, pastikan kesiapan kendaraan dan fisik Anda prima, serta antisipasi kondisi perjalanan mudik Anda dengan terus menyimak pantauan lalu lintas terkini
di Monitor Mudik Metro TV. Mari kita jadikan momen mudik tahun ini semakin sempurna dengan semangat silaturahmi. Saya Sandi Firdaus, sampai jumpa. Metro TV. Dipersembahkan oleh, didukung oleh